Yang terakhir kita coba quiz ya, ini yang paling penting. Kita klik Add Activity and Resource, kita pilih quiz ya, kita klik Add. Nah, jika Bapak Ibu itu sudah terbiasa dengan input soal atau validasi soal di Moodle untuk ujian kelas 12 tahun-tahun yang sebelumnya, ini pasti sudah familiar ya. Nah, misalnya pertama kita kasih nama dulu. Nah, misalnya ya seperti ini. Nah, kita kasih timing, kalau misalnya si ujian ini dibuka kapan ya, berakhir kapan. Waktunya silakan, misalnya waktu ujiannya 60 menit misalnya. Dan ini tidak perlu di set lagi. Untuk timing seperti ini, kita tutup dulu. Untuk grade silakan bisa disetting KKM-nya, hanya KKM ini bisa disetting jika soal sudah disetting bobot nilainya ya. Untuk sekarang belum bisa, karena ini diberikan kesempatan 3 kali, jadi bisa di set 3 ya. Lalu nilai yang terbesar yang akan diambil ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak akan men-setting 3 kali, boleh berapa ratus kali pun silakan mencoba, itu pilih unlimited ya. Tapi karena tadi sudah dibatasi 3, jadi 3. Itu untuk grade. Untuk layout tidak usah ada yang dirubah ya. Untuk question behavior, nah di sini soalnya mau diacak atau tidak. Nah, pilih saja shuffle within question yes ya. Kalau tidak mau diacak berarti no ya, gitu. Berikutnya, nah untuk review option ya, ini perlu diperhatikan. Bapak Ibu cukup mencentang hanya the attempt dan mark saja ya, the attempt dan mark saja ya. Mengapa? Karena kalau dibahas satu persatu ini akan terlalu lama. Yang penting settingan kuis Bapak Ibu seperti ini, supaya anak tidak mengetahui jawaban yang benar itu seperti apa. Karena ini ada informasi nanti begitu selesai mengerjakan, mereka bisa dapat jawaban yang benar dan sebagainya. Jadi cukup checklist, the attempt dan mark saja. Kita ke kecil, lanjutnya appearance. Saya kira tidak perlu diatur ya. Extra restriction juga tidak, overall tidak, restrict access. Nah, misalnya restrict access ya, anak bisa mengerjakan ini, kita add jika, nah ini activity completion ya, kita pilih jika anak sudah membaca materi ini. Yuk belajar algoritma, dan misalnya kita tambahkan sudah mengerjakan tugas, activity completion, tambahkan lagi dan sudah mengerjakan tugas. Jadi si ujian ini bisa anak-anak akses jika anak-anak sudah membaca dan sudah mengerjakan tugas. Jika belum terchecklist 2 ini, maka anak-anak tidak bisa mengerjakan soal ya, gitu. Kita lanjut activity completion-nya. Kita pilih di sini show activity completion with when condition ya. Nah, di sini kalau misalnya soalnya pilihan ganda, Bapak Ibu bisa klik ini ya. Nah, jadi otomatis. Tapi kalau misalnya esai, supaya tidak memusingkan ya, itu tidak usah di checklist. Tapi kalau PG checklist saja. Nah, di sini kasih require passing grade ya, require passing grade. Nah, kita atur passing grade-nya. Nah, tadi passing grade itu di grade kita masukkan 75 misalnya. Nah, baru bisa ya. Nah, gitu. Yang lainnya tidak usah. Lalu kita save and return to course saja ya. Kita coba ya. Kita lihat dulu. Ini ya. Sekali lagi, untuk contoh tadi sudah saya sampaikan. Untuk KKM tidak bisa diatur sekarang karena soal belum diberikan bobot ya. Nah, jadi nolkan saja dulu. Yang penting di sini sudah kita set harus memenuhi KKM. Save and return.
Nah, sorry, kalau sudah save and display ya. Oh ini sebentar. Nah ini settingan ininya. Oh ternyata ininya juga sama ya. Jadi ini jangan dulu di set sebelum ada bobot dari soalnya ya. Nah, kita save and display dulu. Nah ini tampilan kuisnya ya, seperti ini sebelum dimulai. Nah, ada pengarahannya juga. Nah untuk memasukkan soal ya, banyak metodenya ya, banyak metodenya. Kita kembali dulu ke menu awal. Nah seperti ini ya. Nah jadi saya tunjukkan dulu. Nah ini lesson, ini tugas. Nah ini assessment. Di sini ada ketentuan ya. Anak bisa mengklik ini jika sudah menyelesaikan yuk belajar dan upload tugas. Tentu saja ini harus terchecklist ya. Kalau sudah terchecklist baru bisa klik assessment. Gitu ya. Itu contohnya. Nah, untuk memasukkan soal itu Bapak Ibu bisa masukkan soal di sini di assessment ya. Caranya klik assessment, lalu klik edit quiz. Nah di sini Bapak Ibu bisa set. Nah ini maksudnya ya, maximum grade-nya 100, baru bisa men-setting KKM ya. Kita save dulu. Nah Bapak Ibu bisa menambahkan soal di sini. Soalnya kita acak saja kalau mau diacak. Add. Nah ada a new question. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan soal dari sini langsung. Bisa dari question bank, bisa dari random question. Random question juga sama dari question bank. Nah ini untuk yang dua ini Bapak Ibu harus membuat soal dulu di question bank, baru bisa diambil ya. Nah kalau misalnya new questions, kita klik misalnya. Nah Bapak Ibu bisa pilih bentuk soalnya seperti apa. Ada multiple choice, true, false. Nah Bapak Ibu bisa memilih ada multiple choice, true, false dan sebagainya ya. Misalnya kita pilih multiple choice, lalu klik add. Nah di sini karena kita membuatnya langsung di kuisnya, maka soal akan masuk ke kategori default for micro ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membuatnya di question bank, Bapak Ibu bisa membuat kategori yang lain sesuai dengan KD-nya ya gitu. Tapi untuk sementara kita gini dulu. Question name-nya misalnya soal nomor 1 ya. Atau pakai kode saja, atau soal nggak apa-apa. Mau pakai kode atau mau pakai soal boleh ya. Misalnya mikro 1 ya misalnya ya. Nah ini soalnya ya. Nah ini soalnya, lalu kita set di sini hanya satu soal yang jawabannya benar, hanya satu pilihan jawaban yang benar. Kalau misalnya ABC-nya mau diacak juga bisa ya, shuffle this choice. Bentuk pilihannya bisa dipilih mau ABC yang huruf sambung atau huruf kapital ya. Nah ini jawabannya di sini. Misalnya untuk jawaban pilihan pertama bahasa sendiri ya. Ini jawaban yang salah misalnya. Jadi klik non grade-nya. Lalu yang kedua misalnya pseudocode misalnya, ini juga bukan jawaban yang benar. Yang ketiga misalnya flow chart misalnya. Nah ini jawaban yang benar, Bapak Ibu bisa set 100% untuk jawaban yang benar. Jawaban yang salah yang non ya. Dan silakan masukkan pilihan yang lainnya.
misalnya ya. Nah lalu karena ini sampai E ya, jadi sampai choice 5. Nah Bapak Ibu bisa coba dulu ya, save change and continue editing untuk melihat tampilan soalnya nanti seperti apa. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu klik preview ya, untuk melihat nanti soal yang akan muncul seperti apa. Nah nanti bentuk soalnya seperti ini yang muncul ke anak ya, nanti anak menjawab, misalnya menjawab salah ya, submit and finish. Nah ini salah, kita coba start again. Nah kita pilih yang benarnya. Nah ini kan ngacak ngacak pindah, submit and finish. Nah ini yang benar gitu ya, untuk mengecek. Ketika selesai klik save change. Nah ini sudah masuk soalnya, karena ini contoh jadi kita berikan grade-nya di sini kalau benar 100 ya. Atau sebenarnya ini tidak usah dirubah juga ya, anak-anak nanti disesuaikan dengan maksimum grade-nya. Jadi kalau satu soalnya nanti akan dimaksimumkan 100. Jika sudah selesai, kita kembali. Untuk menambahkan pertanyaan baru tinggal di add saja ya, add saja soalnya gitu. Kita kembali. Nah baik, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Kita turun editing off dulu supaya rapi. Nah nanti tampilan anak seperti ini. Ya tampilan anak seperti ini, kita coba lihat. Switch role student ya. Nah, nanti tampilan anak seperti ini. Karena tadi saya sudah mencontohkan upload tugas sudah selesai, jadi terchecklist. Ini masih belum bisa diklik karena yang ini belum dipelajari. Kita coba pelajari ya. Nah, kita coba pelajari. Kita klik lanjutkan. Contohnya anak sudah baca ya, sudah nonton. Nah ini progresnya muncul ya. Kita jawab. Lagi-lagi Budi ya misalnya. Kita submit. Ini masih 67%. Nah kita masuk ke sini. Lalu kita, ini sudah 100, akhiri pembelajaran. Nah itu ya, sudah selesai. Kita return kembali. Nah baik, karena syaratnya sudah terpenuhi, jadi anak bisa mengikuti asesmen. Kita klik asesmen. Nah nanti anak hanya bisa melakukan 3 kali ya, waktunya 1 jam. Yang akan diambil adalah nilai tertinggi ya, jadi bisa 3 kali pengulangan. Kita coba attempt quiz now. Nah start attempt. Nah ini soalnya, karena soalnya baru 1 jadi yang muncul 1 ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya soalnya sudah banyak, nanti akan banyak angka di sini sesuai jumlah soal, dan soal akan muncul satu persatu seperti ini ya. Kita pilih yang benar saja langsung, finish attempt. Nah maka jika sudah selesai, sebenarnya anak bisa kembali ya, atau bisa selesai. Untuk menyelesaikan, klik submit all and finish, dan klik lagi submit all and finish. Nah ini sudah selesai, tidak ada bocoran, tapi yang ada nilai ya. Kalau yang tadi tidak diatur, itu nanti biasanya suka ada bocoran jawaban yang benar, maka harus dihilangkan. Hanya terchecklist 2 saja tadi ya, yang di awal tadi. Silakan dicek lagi videonya ya. Nah ini nilainya sudah 100, sudah selesai. Finish review. Nah ini nilainya ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita kembali dulu ke menu utamanya. Nah Bapak Ibu bisa melihat rekapan nilai siswa ya. Kita coba kembali ke tampilan guru ya. Bisa melihat rekaman siswa, nilai siswa di grade ya. Kita klik grade, ada di sebelah kiri. Kalau tidak ada, nanti klik saja garis 3 ya, klik grade. Nah nanti Bapak Ibu bisa melihat semua rekapannya di sini ya. Jadi nanti ada nama siswanya di sini ya, emailnya apa kalau ada ya. Nah yuk belajar algoritma tadi nilainya berapa, ada di sini.
lalu upload tugasnya nilainya berapa, dan kuis nilainya berapa. Nanti ada course totalnya, serta semua yang ada di sini bisa Bapak Ibu download ya. Kita ekspor. Nah, pilihnya Excel ya, Excel spreadsheet. Nah, nanti yang akan di download apa saja. Kalau semuanya ya semuanya yang ini. Excel formatnya saya kira tidak usah diisi ya, tinggal download. Nanti si file Excelnya akan terdownload gitu. Jadi untuk semua total nilai semua anak di kelas Bapak Ibu itu akan terdownload ya, seperti itu. Baik, itu barangkali Bapak Ibu untuk sesi yang tadi ya, mengenai bagaimana caranya kita memberikan kuis ya, seperti itu. Tadi di awal silakan dilihat video-video sebelumnya, ada yang cara pemberian lesson, yang kedua upload tugas seperti apa ya, menunya, dan yang ketiga adalah kuis gitu. Itu untuk aktivitas.